Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan tafakuh tadabbur kita, ta'alum kita, tadzakur kita ya, dengan ajaran-ajaran Islam dalam rangka meningkatkan iman, takwa, karena memang nggak ada yang akan dapat meningkatkan harkat diri kita kecuali ketakwaan, keimanan itu. Apa toh artinya tampilan-tampilan lahiriah, tampilan-tampilan yang sering dilihat oleh manusia, karena Allah tidak akan melihat kepada tampilan fisik kalian dan pekerjaan-pekerjaan yang nampak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, tidak melihat kepada tampilan-tampilan tubuh dan tampilan kalian, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, tapi yang dilihat oleh Allah itu amal dan hati kalian. Maaf, jadi tidak dilihat pada tampilan jasad, jisim, fisik kita, wajah kita gitu ya, tapi Allah itu melihat pada amal dan hati kita. Keterpesonaan di dunia ini sebenarnya banyak yang bersifat semu ya, yang bersifat tidak sungguh-sungguh, seperti fata morgana, kayaknya gitu ya, hanya kayaknya saja. Karena itulah maka penting bagi kita untuk senantiasa bertadabbur dalam rangka meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, anak-anakku semuanya, memang di zaman sekarang ini kalau kita lihat ya, orang itu memang secara lahiriah menyembah benda-benda yang dulu dikatakan dinamisme. Ada benda, ada monumen, ada apa, itu memang sudah jarang. Ada pohon ya, disembah jarang. Tetapi apakah kemudian orang tidak pada berbuat syirik atau menjadi musyrik? Karena sebenarnya kalau kita hayati, syirik itu kalau dilihat dalam bentuk orang menyembah benda-benda itu, menyembah jimat-jimat, menyembah apa yang dia kagumi, itu memang makin kesini ya, makin modern itu makin sedikit. Tapi bukan berarti bahwa kemusyrikan atau syirik itu hilang. Karena sesembahan itu bergeser sebagaimana orang itu semakin maju, zaman semakin berkembang, berbagai bentuk kemaksiatan itu juga berkembang. Jadi kalau memang sekarang ini orang tidak menyembah benda-benda yang dikeramatkan, tetapi kalian juga tahu bahwa di zaman sekarang ini yang namanya orientasi manusia kepada harta atau khususnya uang itu sangat besar. Bahkan demi uang itu orang itu rela berbuat apa saja. Melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah. Mereka rela bermaksiat berbagai macam demi duit. Maka apakah berlebihan kalau karena uang itu kemudian orang menghalalkan segala cara gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan aghayah tubarrirul wasilah gitu ya. Tujuan menghalalkan segala cara, atau dalam bahasa orang barat itu the end justify the way ya. Menghalalkan segala cara, itu apakah tidak bisa dikatakan syirik? Sangat tidak adil kan? Kalau syirik itu harus dikatakan oh itu menyembah pohon, menyembah bangunan, menyembah benda-benda yang kita keramatkan. Sementara orang itu dengan gimana caranya mencari duit, dengan mengorbankan semuanya, dengan melanggar larangan-larangan Allah, kok tidak dikatakan musyrik? Nggak bisa. Itu juga sebenarnya syirik. Syirik. Kenapa bisa dikatakan syirik? Ada nggak alasannya? Orang-orang itu memang secara real nggak nyembah duit gitu ya. Nggak nyembah duit, tapi sebenarnya demi duit mereka rela apa saja. Orang ada yang melakukan apa yang disebut prostitusi, memperdagangkan perzinahan. Orang ada yang disebut dengan melakukan korupsi, mengambil harta milik banyak orang. Orang bisa melakukan kebatilan untuk bisa makan harta orang lain. Kalau di dalam Al-Quran itu ada disebutkan gini, watudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalinas bil batil. Kamu itu
buat-buat perkara dan membawa ini kepada para hakim agar kamu bisa memakan harta manusia dengan cara batil. Wah, itu orang sebenarnya bukan hartanya, tapi kemudian dia protes sedemikian rupa, dia tuntut sedemikian rupa, sehingga lewat keputusan hukam atau hakim pemutus perkara itu menjadi milikmu, padahal bukan milikmu. Wah, ini banyak dalam persengketaan-sengketaan. Ya, orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duit itu, saya kira itu juga tidak beda sama menyembah duit juga. Kenapa demikian? Karena gini, di dalam Al-Quran ya, di dalam surat At-Taubah ayat 30 itu dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu oleh Al-Quran itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu menjadikan ittakhadhu akhbarahum, orang-orang alim di antara mereka orang Yahudi, wa akhbarahum, dan pendeta-pendeta di antara orang Nasrani sebagai apa? Arbaban min dunillah, sebagai rob-rob, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani, orang Ahlul Kitab, oleh Al-Quran dikatakan mereka itu menjadikan orang-orang alim di antara mereka, ya kalau bahasa sekarang mungkin jadi kiai-kiainya mereka gitu ya, jadi pendeta-pendetanya mereka itu sebagai Tuhan. Nah, ini ada seorang yang tadinya Nasrani namanya Adi bin Hatim, ya masuk Islam, protes kepada Rasulullah. Kami itu, mereka atau kami itu tidak menjadikan pendeta kami sebagai Tuhan. Tapi oleh Rasulullah dijelaskan apa? Bukankah mereka itu mengikuti apa saja yang dihalalkan oleh para pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka ya? Orang-orang alim di antara mereka dan pendeta mereka, apa yang dikatakan haram oleh mereka kamu juga mengikuti saja, apa yang dikatakan halal kamu mengikuti saja, padahal mereka mengharamkan dan menghalalkan itu bukan atas dasar kebenaran. Jadi artinya gini loh, baik buruk itu diikuti. Itu Quran mengatakan, oh itu sama saja menjadikan mereka kayak Tuhan, karena apa yang mereka katakan kamu langsung ikut. Nah, itu kalau kita analogikan ya, analogikan tahu ya, kita anggap sepadan. Kalau orang saja yang orang alim dan pendeta yang memutuskan tanpa ilmu, tanpa dasar halal dan haram, membolehkan yang ini, melarang yang itu, atau membebaskan ini itu, yang itu tidak ada dasarnya, itu dalam Al-Quran dikatakan itu sama saja mereka menjadikan tokoh-tokoh itu sebagai Tuhan mereka. Ketika Adi bin Hatim ya, orang yang tadinya Nasrani masuk Islam itu protes, dikatakan bukankah mengikuti gitu saja tanpa ada dasar, apa yang mereka boleh kamu langsung mengikuti boleh. Artinya ketika seseorang itu mengikuti tanpa ada tawar-menawar lagi, baik buruk langsung diikuti terus, itu sebenarnya sudah kayak menjadikan mereka itu Tuhannya, sesembahan. Maka ketika demi duit dan orang rela berbuat apa saja, ya itu sebenarnya nggak beda. Maka kalau dikatakan ya memang nggak nyembah duit, tapi mencari duit dengan menghalalkan segala cara itu, that's equal to worshiping the money. Itu sama saja dengan nyembah duit gitu ya. Karena demi duit itu menghalalkan apa saja. Nah, jadi kenapa sih orang kok dengan uang itu luar biasanya tertariknya? Itu memang dalam sepanjang sejarah manusia itu memang begitu. Yang namanya uang itu wah sangat menarik sekali. Bahkan dikatakan ya, orang hidup itu di mana-mana dihiasi dengan takatsur. Takatsur itu apa? Kompetisi banyak-banyakan harta. Itu di mana-mana. Kalau bukan karena petunjuk, niscaya manusia akan terjebak begitu. Dalam surat Hadid ayat 20 itu ya, dalam kehidupan ya, itu dikatakan mata'ud dunia, kehidupan dunia gitu ya. Dan salah satu bentuknya watakathurun fil amwali wal aulad, mereka berlomba-lomba ya dalam harta dan anak. Berlomba dalam harta ya mereka kompetisi ya, harta. Seakan-akan kehormatan uang orang terletak pada uangnya. Tapi menurut Islam sebenarnya tidak ya. Kita jangan silau ya, kita jangan silau. Artinya yang penting orang hidup itu istiqomah dalam kebenaran dan mendapatkan yang halal. Bukan masalah banyaknya.
Yang penting itu halal dulu dan baik dulu. Adapun urusan banyak dan sedikit itu nanti. Jangan silau karena banyak kalau itu tidak baik. Ya, orang sekarang kan mudah terpesona. Lihat foto-foto orang yang kaya raya, yang disebut crazy rich misalnya ya. Orang langsung terpesona, orang ingin ikut dan sebagainya. Kita lihat dulu kalau itu dengan cara yang halal, wah kita memang kagum. Itu orang-orang yang rajin bekerja, yang inovatif, yang bisa membuat entrepreneur dengan baik. Kalian semua memang harus mengambil inspirasi dari itu. Tapi kalau kayaknya itu dengan menghalalkan segala cara, ya bagi kita semuanya itu bukan sesuatu yang layak dikagumi. Nah, maka dikatakan kan wa takatsurun fil amwal wal aulad, mereka itu berlomba ya di dunia itu dalam amwal, dalam harta dan aulad. Aulad itu anak, orang saling mengunggulkan anaknya. Dan tabiat manusia sering begitu. Kalau anaknya baik itu dia cerita-cerita ke orang. Kalau anaknya nggak baik dia diem aja. Ditanya pun mungkin nggak jawab. Tapi kalau anaknya kok prestasinya bagus, nggak ditanya saja diceritakan. Terkadang begitu. Atau dia cari-cari celah untuk bisa cerita. Bisa saja dia memutarkan cerita itu, intinya dia mau menceritakan. Itu ya tasabakuna fil aulad. Ya kalau itu dalam kebaikan nggak apa-apa. Wah anak saya sudah hafal sekian juz, anak kamu gimana? Ya itu baik-baik saja untuk. Jadi itu kembali ke tadi. Juga di dalam surat Alhaakumut takatsur ya, at-takatsur itu judulnya sudah at-takatsur. Jadi mereka berbanyak-banyakan harta. Alhaakumut takatsur ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur telah melalaikan kamu kompetisi dunia. Dahsyat ayatnya ya. Telah melalaikan kamu kompetisi dunia. Orang lupa ini, lupa itu, lupa sholat, lupa ingat kepada Allah, lupa nilai yang baik dan yang buruk. Karena apa? Kompetisi dunia. Alhaakumut takatsur. Dan orang lupa itu, namanya lupa. Kapan ingat? Hatta zurtumul maqabir. Kompetisi itu nggak akan habis sampai kamu itu dihantarkan ke liang kubur. Hatta zurtumul maqabir. Ketika berhenti hidupnya, barulah orang kenapa terlalu cepat hidup ini. Angdirni, tolong ya Allah tunda. Ila ajalin qarib itu ya. Jadi ada yang minta penundaan sebentar saja, kemudian akan menjadi orang soleh dan akan bersodakoh. Tapi semua sudah terlambat. Demikianlah memang orang itu memandang harta luar biasa, sehingga dalam Al-Quran harta itu juga disebut dengan khair. Nah ini dalam surat Al-Adiyat itu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu li hubbil khairi, kecintaan kepada al-khair lasyadid. Di situ diartikan harta. Kenapa harta disebut khair? Karena saking semua orang itu senang harta, sehingga harta itu identik dengan kebaikan. Jadi yang bagus itu ya harta. Kamu punya apa-apa nggak hebat lah. Yang hebat itu kalau kamu punya duit kan gitu. Ini dalam komunikasi manusia kan juga begitu. Nggak top lah kalau kamu nggak punya duit. Nah, apalagi duitnya itu nggak sekarung gitu ya. Nah kalau kamu punya duit sekarung baru top. Itu sama saja loh. Ayat ini kan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sampai-sampai yang namanya kebaikan itu ya duit itu. Ini saking manusia itu orientasi dan tarikan ke arah itu tinggi sekali. Nah, maka kita dibolehkan mencari itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bagian duniamu, harus kamu cari. Harus kerja keras. Jadi working hard and working smart kata orang sekarang ya. Kerja keras dan kerja cerdas. Untuk mengumpulkan harta tapi dengan cara yang baik. Kalau sampai dengan cara yang buruk, wah itu nggak beda sama nyembah duit tadi. Kenapa ini penting? Karena dalam Islam itu diutusnya para nabi dan rasul itu, kalau kita lihat itu untuk tujuan apa? Ani abdullah wajtanibut taghut. Jadi semua dari tujuan diturunkannya rasul itu agar kita itu
Ubudullah, ani ubudullah. Kita itu betul-betul beribadah kepada Allah. Mempersembahkan segalanya kepada Allah. Wajtanibu taghut, dan jauhlah oleh kalian semuanya taghut. Jadi orang-orang yang melampaui batas. Artinya intinya sejak zaman awal kenabian sampai sekarang itu tujuannya orang-orang itu adalah tujuan ajaran itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan tauhid. Maka itu penting ya. Maka kembali ke tadi, kita silahkan mencari dunia, malah itu juga diperintahkan. Ikmali dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu mau hidup terus menerus, nggak akan mati. Jadi kerja keras terus, tapi dengan cara yang halal. Kalau tidak, kita khawatir dan kita takut jangan sampai terjebak pada menghamba kepada uang, yang itu adalah salah satu contoh kemusyrikan modern. Jadi menyembah kepada uang, beribadah kepada uang, mengabdikan diri kepada uang. Bukan uang yang diatur manusia, tapi manusia yang diatur oleh uang. Jadi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita senantiasa berdoa agar dijaga oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga dalam mencari keduniaan kita berada dalam konteks dan batasan yang memang itu dianjurkan dan memang dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Ada khilaf, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.